Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga untuk praktikum blok alimentari, yaitu pemeriksaan feses untuk menemukan atau mendiagnosis infeksi protozoosus dan nematoda usus. Tujuannya adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu melakukan diagnosis laboratorium untuk infeksi protozoosus dan nematoda usus. Secara khusus nanti mahasiswa memahami bagaimana cara koleksi feses atau sampelnya, pengawetannya, pengiriman spesimen untuk pemeriksaan protozoosus dan nematoda usus, dan juga nanti mampu melakukan pemeriksaan feses untuk penegakan diagnosis infeksi protozoosus dan nematoda usus. Materinya nanti ada sampling penjelasan ya, kalau sampling penjelasan, kemudian pengawetannya bagaimana, kemudian pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, pemeriksaan langsung, pemeriksaan konsentrasi atau tidak langsung, baik itu untuk pemeriksaan protozoosus dan nematoda usus, kemudian pemeriksaan Enterobius vermicularis dengan metode Scotch tape. Untuk pemeriksaan feses, bahannya tinja. Nah, untuk tempatnya itu yang penting adalah bersih, kering, bisa kaca atau plastik. Tidak seperti pada sampel untuk pemeriksaan mikrobiologis yang harus steril ya. Kalau untuk parasit ini tidak perlu steril, yang penting dia bersih, kering, tidak ada urin, tidak terkontaminasi minyak, sabun, atau bahan kimia yang lain, termasuk ada logam, garam, barium, bismut, itu nanti akan mengganggu pemeriksaan. Nah, kemudian banyaknya untuk pemeriksaan, kalau Anda ingin mengirimkan sampel feses itu sebaiknya sebanyak 2-3 sendok makan atau sekitar 20-30 gram untuk pemeriksaan parasitologi. Dan jangan lupa ada penamaan ya, pemberian pada label, nama, ada umur, jenis kelamin pasien, kemudian alamat, tanggal pemeriksaan, dan tujuan pemeriksaan. Jadi diagnosis sementaranya itu perlu dituliskan di situ. Kemudian sebagai catatan bahwa sampel yang terbaik adalah yang segar atau yang baru, itu yang paling baik. Memang bisa kalau misalnya menggunakan sampel yang sudah lama dengan pengawetan, tetapi tetap untuk yang terbaik adalah yang masih segar. Dan pengumpulan sampelnya harus dilakukan sebelum terapi antibiotika, anti diare, antacid, bismut, dan barium, serta diambil seawal mungkin saat sakit. Nah, tadi bahwa pemeriksaan itu apabila cepat, maksudnya dalam waktu yang cepat itu bisa tanpa pengawet, tapi kalau pemeriksaannya itu harus ditunda bisa dengan penambahan pengawet. Yang tanpa pengawet itu selama semalam itu masih bisa dengan dimasukkan ke dalam lemari es. Kemudian kalau suspek ini Enterobius suspek yang untuk amoeba itu sebaiknya yang kurang dari setengah jam atau 30 menit tadi, dan diambil yang bagian darah dan lendir. Jadi kalau ada kompartemen tinja itu yang diambil itu yang darah dan lendirnya, karena biasanya trofozoit itu akan banyak ditemukan di daerah yang ada darahnya dan ada lendirnya. Itu kalau pada penderita amoebiasis. Kalau ingin melihat bentuk trofozoit yang masih hidup, itu pemeriksaannya harus cepat. Jadi
kurang dari setengah jam harus sudah bisa diperiksa. Nah, apabila terpaksanya harus ditunda, maka dengan pengawet, yaitu dengan formalin 10% untuk protozoa usus dan 5% untuk nematoda usus. Untuk pemeriksaan makroskopis feses, yang pertama dilihat adalah warnanya, apakah warnanya normal, kemudian warnanya merah hitam atau merah segar, ada darah segarnya, atau warna merah gelap. Nah, itu. Kemudian konsistensinya, apakah padat, lembek atau cair. Kalau padat berarti koprolithiasis itu ya. Jadi kalau ditusuk dengan lidi itu tidak bisa atau sulit, itu termasuk yang padat. Lembek itu bisa masuk, dan tapi kemudian miring. Kalau cair itu tidak bisa. Kemudian baunya itu bau normal oleh karena skatol indol, atau baunya amis ya, atau bau busuk, itu bisa diperiksa di laboratorium. Kemudian kadang di feses itu juga ada parasitnya, apakah itu cacing yang secara spontan keluar. Biasanya Ascaris itu juga bisa keluar bersama feses. Bisa juga cacing kremi atau Enterobius vermicularis, itu bisa juga cacingnya kita temukan di feses. Atau proglutit, itu kalau cacing pita ya. Cacing pita itu juga seringkali ditemukan di feses. Kemudian lendir, kemudian darah, ini menandakan adanya sesuatu di usus besarnya. Bila dijumpai mukus atau darah pada sampel, diambil dari tempat tersebut ya, maksudnya mukus dan darahnya tadi, karena parasit biasanya terdapat di situ. Nah, untuk penjelasan prosedur pemeriksaan feses ya, akan disampaikan pada video yang terpisah. Jadi nanti silakan Anda membuka untuk video pemeriksaan fesesnya. Saya kira itu untuk tugasnya. Nanti juga Anda bisa mengunduh ya, mendownload. Di situ sudah ada lembar kerjanya, apa yang harus Anda tuliskan dalam laporan. Jadi saya beritahu saja, di situ Anda harus menuliskan prosedur yang sudah ada di video tersebut. Anda ringkas, ditulis di lembar kerjanya, tapi menulisnya hanya skematis saja, tidak usah panjang-panjang, skematis. Saya kira itu saja, karena Anda tidak melakukan di laboratorium ya. Kalau di lab biasanya nanti ada interpretasi hasil kerjanya. Saya kira demikian. Saya akhiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.